Sebelum dikenal sebagai politikus dan kini wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka lebih dulu dikenal sebagai pebisnis muda yang sukses. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini memulai karirnya sebagai pengusaha di usia 23 tahun dan berhasil membangun sebuah kerajaan bisnis di berbagai sektor, dari kuliner, konveksi, hingga startup. Namun, ada satu pertanyaan besar yang muncul setelah Gibran terpilih sebagai wali kota Solo pada tahun 2021. Ia menyerahkan seluruh bisnisnya kepada sang adik, Kaesang Pangarep. Dan sayangnya, sejak saat itu, nasib beberapa bisnis tersebut berakhir tragis. Di video ini, kita akan bedah mengapa 4 dari bisnis-bisnis Gibran yang dulu sukses, kini berakhir bangkrut atau tidak diketahui kelanjutannya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mari kita cari tahu. Mari kita mundur sejenak dan melihat rekam jejak Gibran sebagai pengusaha. Sejak awal, Gibran dikenal sebagai sosok yang inovatif dan berani mengambil risiko. Ia tidak hanya sukses dengan bisnis cateringnya, Chili Pari, tapi juga melebarkan sayap ke berbagai sektor lain. Menurut artikel yang saya baca, Gibran tercatat memiliki 10 jenis usaha yang berbeda. 4 di antaranya adalah yang paling menarik perhatian publik. Ternak kopi, bisnis minuman kopi dengan hampir 40 gerai di Jabodetabek. Gola, minuman tradisional yang dikemas secara modern. Siap Mas, brand camilan dan minuman ringan. Madang, aplikasi untuk membantu ibu-ibu rumah tangga menjual makanan. Bisnis-bisnis ini tidak hanya memiliki konsep yang unik, tapi juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Terutama ternak kopi yang bahkan memiliki puluhan gerai dalam waktu singkat. Gibran membuktikan bahwa ia punya insting bisnis yang tajam. Namun, semua berubah ketika ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Pada tahun 2021, Gibran terpilih sebagai wali kota Solo. Sesuai dengan etika, ia memutuskan untuk menyerahkan semua bisnisnya kepada sang adik, Kaesang Pangarep, untuk menghindari konflik kepentingan. Sayangnya, perpindahan kendali ini menjadi titik balik. Di bawah pengelolaan Kaesang, yang juga memiliki bisnisnya sendiri, beberapa bisnis Gibran mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Mari kita bahas satu persatu. 1. Ternak kopi. Bisnis ini awalnya sukses besar. Namun, menurut artikel, pertumbuhannya terhenti saat pandemi COVID-19 melanda. Penjualan merosot, dan Gibran bersama Kaesang akhirnya memutuskan untuk gulung tikar. Pandemi memang menjadi tantangan besar bagi bisnis F&B, dan ternak kopi adalah salah satu korban yang tidak bisa bertahan. 2. Gola. Bisnis minuman tradisional ini juga tidak berjalan lama di tangan Kaesang. Postingan terakhir di akun Instagram resminya tercatat pada 7 November 2020, jauh sebelum pandemi mereda. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah manajemen baru tidak mampu mempertahankan momentum yang sudah dibangun Gibran? Tidak hanya 2 bisnis di atas, ada 2 bisnis lain yang juga berakhir tanpa kabar. 3. Siap Mas, brand camilan ringan ini dulu sering kita lihat di minimarket. Namun, brand ini sudah lama tidak terdengar. Bahkan, media sosialnya tidak aktif sejak 3 Oktober 2024. Ini menjadi sinyal kuat bahwa bisnis tersebut sudah tidak beroperasi lagi. 4. Madang, aplikasi kuliner ini sebenarnya memiliki konsep yang sangat bagus, yaitu memberdayakan ibu-ibu rumah tangga. Aplikasi ini diluncurkan pada 2017 dan bekerja sama dengan sebuah universitas. Namun, sama seperti Siap Mas, aplikasi ini sudah tidak terdengar lagi. Unggahan terakhir di akun Instagram resminya tercatat pada 22 Februari 2022. Kehancuran bisnis-bisnis ini memicu berbagai spekulasi di kalangan publik. Apa yang menjadi penyebabnya? Apakah karena perbedaan gaya manajemen? Atau Kaesang terlalu sibuk dengan bisnisnya sendiri sehingga tidak bisa fokus mengurus bisnis Gibran?
Kita bisa berspekulasi, namun faktanya jelas, bisnis-bisnis yang dulu sukses di tangan Gibran, kini banyak yang hilang dari peredaran. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari kisah ini? Tantangan manajemen, mengelola bisnis yang sukses tidaklah mudah. Perpindahan manajemen, bahkan ke adik sendiri, bisa menjadi tantangan besar. Dampak eksternal. Kita tidak bisa mengabaikan faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang memang menghancurkan banyak bisnis, termasuk ternak kopi. Prioritas bergeser, setelah Gibran fokus di dunia politik dan Kaesang juga memiliki prioritas bisnisnya sendiri, mungkin bisnis-bisnis ini tidak lagi menjadi fokus utama. Kisah ini memberikan pelajaran penting. Menjadi pebisnis yang sukses dan politikus yang sukses adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan perpindahan dari satu dunia ke dunia lain bisa memiliki konsekuensi yang tidak terduga, bahkan bagi bisnis yang sudah mapan. Bagaimana pendapat kalian tentang nasib bisnis Gibran ini? Apakah menurut kalian ini adalah hal yang wajar ataukah ada hal lain di baliknya? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, like video ini jika kalian merasa informasinya bermanfaat, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa!